Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur, dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan penyebab kelangkaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan peranan keterkaitan pasar dengan distribusi. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Penyebab kelangkaan antara lain: 1. Perbedaan letak geografis. Perbedaan geografis berpengaruh pada kekayaan sumber daya alam masing-masing daerah. Misalnya, daerah penghasil ikan dengan daerah penghasil sayuran. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Misalnya pertumbuhan penduduk kota dengan pertumbuhan penduduk di desa. Ya, yang ketiga itu keterbatasan produksi barang. Keterbatasan kemampuan produksi barang memicu ketersediaan pasokan kebutuhan konsumen. Misalnya produksi tekstil maupun produksi elektronik. Selanjutnya yang keempat itu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Misalnya mengolah sawah di Indonesia berbeda dengan mengolah sawah di Jepang. Keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Kalian masih ingat yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain: A. Mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun modern. B. Membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dengan adanya pasar barang-barang dapat tersalurkan pada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Ya, selanjutnya C. Produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh.
Ya, selanjutnya, bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang dapat dilihat sebagai berikut. A. Peranan sebagai produsen, dapat menawarkan hasil produksinya di pasar, sehingga pasar dalam hal tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen, dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Contohnya produsen kue maupun produsen beras. B. Peranan sebagai konsumen, dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Semakin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Misalnya membeli sayuran maupun membeli kue. Ya, selanjutnya C. Peranan bagi pembangunan, karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Misalnya pembangunan jalan maupun pembangunan gedung. Dan yang terakhir itu peranan pasar bagi sumber daya manusia, dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.